Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Adrian Syah Aswaja. Sahabat-sahabat, mungkin sudah lama kita tidak bertemu. Kali ini saya akan membahas tentang ilmu vibrasi dan sholawat. Kenapa perlu saya bahas tema ini? Karena vibrasi itu adalah suatu getaran yang sebenarnya ada dari perasaan dan pikiran kita. Bahkan ketika kita berzikir atau kita bersolawat, itu juga memancarkan vibrasi. Nabi Muhammad SAW itu sudah wafat, tapi getaran-getaran atau vibrasinya masih tersimpan dalam database alam semesta. Maka kalau kita memperbanyak sholawat, vibrasi itu akan terdownload ke dalam diri kita. Maka di situ kita akan bisa mendapatkan hal-hal yang ajaib. Perasaan kita menjadi lebih sabar, lebih tenang, lalu mungkin akhlak kita menjadi lebih baik. Itu karena kita mendownload vibrasi dari Nabi Muhammad SAW melalui bacaan sholawat. Sholawat adalah suatu bentuk atensi kita kepada Rasulullah, dan setiap atensi yang terus-menerus itu akan menyebabkan terkoneksi. Jadi atensi menyebabkan terkoneksi. Nah, dalam kehidupan kita juga seperti itu. Misalnya kita selalu berpikiran negatif, kita terus berperasaan negatif juga. Nah, itu akan memancarkan getaran atau vibrasi dan ditangkap oleh alam semesta, sehingga alam semesta ini menyebabkan hal-hal yang sifatnya negatif datang dalam hidup kita. Dalam cerita beberapa orang ya, yang pernah disampaikan kepada saya bahwa mereka itu dulunya suka berpikir negatif. Misal contoh, ketika dia makan, dia suka menghina makanan. Misalnya makanannya terlalu pedas, makanannya terlalu mahal ya, atau tidak enak, enakan makan di mana, enakan makanan di sini gitu. Itu sering terjadi. Nah, sehingga saya lihat rezekinya menjadi lebih seret dan hidupnya menjadi banyak tidak enaknya. Saya pernah melakukan juga riset ya, pada orang-orang yang mohon maaf ya, sudah sampai tua, hidupnya tetap dalam kesulitan ekonomi. Saya pelajari, yang pertama saya temukan adalah suka mengeluh. Suka mengeluhkan keuangan, padahal uangnya ada, gajinya ada, tapi suka mengeluh. Mengeluh kalau gajinya ini kecil, karena dia membandingkan dirinya dengan temannya, atau saudaranya, atau orang-orang di sekitarnya yang uangnya lebih banyak. Jadi setiap kali dia bertemu dengan orang, dia hanya mengeluhkan masalah keuangan. Misalnya dia bekerja di suatu bidang ya, lalu dia ketemu orang yang bekerja di bidang yang sama, orang ini suka mengeluhkan pekerjaannya, bosnya, mengeluhkan gajinya, dan orang yang satu lagi ini suka bersyukur, hasilnya ternyata beda. Jadi bidangnya sama pekerjaannya, tapi penghasilannya beda, atau hasil yang dia dapatkan berbeda. Yang ini ekonominya maju, ya sering dapat bonus, bahkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, karena dia selalu bersyukur dengan penghasilannya walaupun itu sedikit, sehingga Allah terus menambahkannya. Sedangkan yang suka mengeluh ini ya, gajinya naik, bonusnya tambah pun dia akan merasa kurang, entah kurangnya faktor mungkin istrinya motornya rusak ya, atau anaknya sakit, jadi selalu dimunculkan masalah-masalah besar. Sedangkan yang sering bersyukur ini ya, rezekinya lancar, anaknya sukses ya, bahkan keluarganya sering membantu, bosnya sering memberi bonus. Itu karena faktor dia sering bersyukur. Tapi yang faktor sering mengeluh, dikasih ujian-ujian hidup yang sangat besar. Maka dari itu, kita, walaupun ibadah kita rajin ya, sholawat, istighfar, tapi kalau kita memiliki vibrasi negatif, ya, maka
maka kita akan menarik hal-hal negatif juga. Tapi kalau kita bervibrasi positif, maka kita akan menarik hal-hal positif juga. Jadi apapun pekerjaan Anda, perbanyak bersyukur. Karena nanti Allah akan menambahkan rezeki kita, dilipat gandakan. Itu ya tadi ya, pekerjaannya sama, tapi hasilnya beda. Ini mungkin banyak keuntungan karena anaknya sehat, anaknya sukses ya, keluarganya juga sering membantu, dan ini hidupnya sulit karena sakit-sakitan ya, keluarganya banyak masalah, motornya rusak, kendaraannya rusak, segala macamnya gitu. Sehingga banyak pengeluaran, jadi uang banyak tapi banyak pengeluaran. Itu karena faktor pikirannya. Maka yang harus kita ubah adalah pikiran kita. Jadi jangan kita berpikir hal-hal negatif terus, pikirkan hal-hal yang positif. Pikirkan hal-hal yang menyenangkan, pikirkan segala kenikmatannya dari Allah, dan bersyukur. Kalau kita sudah bersyukur, maka semesta akan menarik lebih banyak rezeki pada kita, akan lebih banyak menarik orang-orang baik pada kita, akan menjauhkan kita dari masalah-masalah hidup, bahkan bisa menyelesaikan masalah-masalah hidup kita. Itu jadi harus memiliki vibrasi positif ya, atau melalui pikiran, karena pikiran kita dan perasaan kita ini melepaskan vibrasi, jadi ada getaran. Jadi kita harus berada pada getaran-getaran atau vibrasi-vibrasi positif. Apa itu? Seperti hal-hal yang menyenangkan, gembira ya, bersyukur. Ketika kita makan, kita ucapkan rasa syukur. Jadi jangan mengeluhkan makanan kurang enak lah, terlalu pedes lah, pelayanannya lamban lah, atau makanannya terlalu sedikit, terlalu banyak, itu terlalu banyak dikeluhkan. Dan saya pernah menemukan orang seperti itu. Semua hidupnya 100% itu keluhan. Kurang ini, kurang itu, kan? Udah dikasih uang, tiba-tiba gak ada ngasih rokok nih. Udah dikasih rokok, bensin belum ada nih, kopi belum ada nih. Ada saja keluhannya tuh. Jadi 100% kehidupannya penuh dengan keluhan. Dan saya merasa ketika saya bergaul dengan orang ini, pikiran saya tuh jadi terasa toksik. Saya seperti kena racun ya, di pikiran saya jadi penuh dengan emosi yang kurang baik ketika bergaul dengan orang ini. Akhirnya ya, saya sedikit demi sedikit mengurangi komunikasi banyak-banyak dengan orang ini. Karena bukan apa? Karena bukan apa-apa ya. Kalau terlalu banyak kita mendengarkan keluhan, pikiran negatif itu bisa menular gitu. Jadi orang-orang toksik yang suka mengeluh itu bisa menular pada diri kita. Jadi sejauh mungkin jauhi mereka, kurangi ngobrol dengan mereka, ya. Jadi bergaulah dengan orang-orang yang pikiran-pikirannya positif, suka bersyukur gitu. Nah, kalau tidak menemukan berarti kita sebenarnya sama gitu dengan orang itu. Karena kita suka mengeluh, kita dipertemukan dengan orang-orang yang serupa. Jadi kita ubah dulu diri kita nih. Ya sebelum kita menjauhi mereka, kita ubah dulu diri kita. Ya, jadi selalu berpikir positif, ya, berperasaan positif, seperti bersyukur, ya. Maka nanti orang-orang yang serupa akan datang, orang-orang yang positif, orang-orang yang vibe-nya itu tenang, damai, ya, penuh dengan rasa syukur, itu akan hadir terus dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Dan dengan sendirinya nanti keberuntungan akan terus-menerus datang. Itu yang harus kita lakukan. Dan salah satu metodenya adalah dengan berbanyak bersolawat, tapi dengan tujuan apa? Tujuan untuk kita mencintai Rasulullah, memberikan atensi terus-menerus pada Rasulullah, sehingga kita terkoneksi dengan sifat-sifat positif dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu apa? Sabar, syukur, itu yang ada dalam diri Rasulullah. Baik sahabat-sahabat, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.